Oke, sekarang kita coba definisikan apa sih privasi itu. Tadi sudah ada prinsip-prinsipnya, ya. Sekarang kita perlu satu visi nih, satu definisi. Nah, sekarang kita bisa mendefinisikan berdasarkan sinonim ya. Kita mulai dari sinonim terlebih dahulu. Nah, di sini disebutkan seclusion ya. Disebutkan juga solitude, proses isolasi, pensiun ya, keluar dari keramaian, quietness, diem, retirement. Nah, ini ada 2 kali ya. Terus kemudian peace ya, kedamaian, kemudian juga freedom, kebebasan dari gangguan. Nah, dari sini sesungguhnya kita sudah dapat ya patokan atau definisi apa sih privasi itu. Ya intinya kita mau secluded ourselves ya. Kita ingin memisahkan diri kita atau kita ingin bersendirian ya dalam satu waktu dalam periode tertentu ya, tidak sifatnya permanen tetapi ada time frame atau waktu tertentu. Nah, sekarang pada tahun 1890 sesungguhnya ya Warren Brandeis ya telah membahas tentang privasi. Di sini dijelaskan dia adalah selama bertahun-tahun telah ada feeling ya terkait dengan hukum yang harus mengurus ya, harus sanggup terkait dengan some remedy ya. Some remedy ya insentif atau bantuan ya untuk kegiatan yang sifatnya sirkulasi ya ini unauthorized tanpa izin ya atau tanpa otorisasi, tanpa sepengetahuan terkait dengan sirkulasi foto-foto ya dari seseorang. Nah, jadi ini ceritanya lebih kepada pengambilan foto tanpa sepengetahuan atau tanpa keinginan orang tersebut. Nah, ketika disebar, tentunya ini membuat perasaan ya dari seseorang yang ada di foto itu menjadi risih ya, sebel, tidak enak dan sebagainya. Nah, ini yang disebut evil of invasion dari privasi terkait atau yang dilakukan oleh newspaper. Ya, jadi ada perasaan yang tidak enak yang harus kita diskusikan ini. Ya, kemudian ada juga fakta terkait dengan kasus-kasus yang notorious ya, di mana ini telah dibawa ya dalam New York few months ago. Jadi waktu dia menulis ini, di mana terkait dengan tadi ya security portrait dan pertanyaan apakah hukum kita mau merekognisinya ya dan juga melindungi terkait dengan privasi tersebut dan ini harus menjadi pertimbangan dari pengadilan. Jadi dari kasus ini ya yang kemudian mulai menggeliat, mulai marak sehingga Warren Brandeis mengatakan ya perlu ini ada peraturan terkait dengan privasi. Nah, jadi early treatise ya, pembahasan tentang privasi itu atau perkembangan tentang privasi itu dimulai dari 1890. Nah, Warren Brandeis ini termasuk hakim ya. Jadi dia tahu gitu bahwa ini ada keresahan di masyarakat dan perlu pembahasan yang lebih dalam tentang hal tersebut. Nah, di sini privacy protection dijustifikasikan ya walaupun tidak melalui pengadilan ya atau hukum melainkan hanya dari moral ground, tapi paling tidak kesadaran sudah muncul di sini. Nah, ya literatur ya itu mau tidak mau ya akan mendeskripsikan ya, membedakan secara deskripsi terkait dengan privasi dan juga jadi privasi itu kalau secara deskriptif kita artikan ya privat itu, kepemilikan yang privat. Nah, tetapi kalau kita memahaminya secara normatif, maka sesungguhnya privasi itu terlindungi ya atau dilindungi berdasarkan value yang ada di dalamnya dan batasan ya sejauh mana dia bisa diproteksi ya oleh negara tentunya ya dalam kaitannya tentang hukum. Nah, di sini ya pelayanan terkait dengan privasi itu ya harus dimulai ya dari ketertarikan kepada moral value, kemudian nantinya bisa diwujudkan dalam legal right ya, aturan-aturan hukum. Tentunya ada beberapa yang skeptis ya terkait dengan privasi ini. Nah, salah satu argumen ya yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada hak-hak terkait dengan privasi dan ya nggak ada yang spesial terkait dengan privasi.
Kenapa? Karena sesungguhnya semua ketertarikan itu diproteksi sebagai hal-hal yang privat ya, jadi sudah ada hukumnya. Jadi kalau dia ketertarikan, harta dan sebagainya, sesungguhnya sudah ada hukumnya. Dan itu bisa equally well explain dan dilindungi oleh ketertarikan yang lain atau hak-hak yang lain. Jadi sesungguhnya sudah inbuilt dalam hak tersebut. Nah, jadi di sini disebutkan sesungguhnya ya privasi itu ya right to property. Jadi privasi ya kamu ada ketika hak kamu itu ada ketika ya dia bersanding dengan hak properti ataupun hak terkait dengan bodily security ya, penjagaan badan kita secara fisik. Nah, jadi privasi itu sebenarnya udah inbuilt dalam hal tersebut ya, properti ataupun tubuh. Ini salah satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Thomson. Ada juga kritik ya yang argue bahwa ketertarikan dengan privasi itu tidak terlalu berbeda ya, distinktif, karena sesungguhnya ketertarikan personal itu tidak efisien gitu, sangat tidak efisien kalau kita mau fokus hanya ke privasi. Jadi ini terkait dengan masalah ekonomi. Ataupun dia tidak ada legal doktrinnya. Jadi sebenarnya pembahasan tentang privasi ini dimensi baru ya, sebenarnya mirip dengan hukum cyber. Ya, jadi di situ ada ada perdebatan lah ya, kritik bahwa sebenarnya tidak ada legal doktrinnya tentang privasi ini. Ya, karena ya hal ini mulai berulah, mulai menjadi pembahasan ketika ditemukannya kamera ya yang sifatnya mobile sehingga memungkinkan orang untuk mengambil ya cerminan atau representasi wajah dia tanpa izin atau tanpa kehendak dari orang tersebut. Jadi tidak ada legal doktrinnya. Ini hal yang baru, hal yang sangat baru. Nah, akhirnya ada juga feminis yang mengkritik terkait dengan privasi, yang menyatakan bahwa spesial status kepada privasi ini sifatnya detrimental ya kepada woman dan yang lainnya karena ini dijadikan sebagai seal ya untuk mendominasi dan mengontrol, silence them dan cover up abuse. Jadi seringkali malah disalahgunakan menurut pandangan feminin. Ya, jadi harusnya itu menjadi sesuatu yang transparan, tapi malah dijadikan hukum untuk menekan ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan terhadap perempuan oleh tentunya laki-laki ya. Ini pernyataan yang diucapkan oleh McKinnon. Kemudian semua teori yang take view terkait dengan privasi itu sangat meaning ya, sangat penting dan berharga, maka ya seperti tadi sudah dibawakan ada philosophical debat ya, ada debat terkait dengan hal tersebut, terutama dari sisi definisi privasi. Jadi privasi itu apa sih definisinya? Sejauh mana batasannya? Karena tentunya kita tidak bisa melebarkan di luar batasan tersebut. Tapi masalahnya batasannya sejauh mana, ya atributnya apa aja, karakternya apa aja, indikatornya apa aja, sifat-sifatnya apa aja. Jadi ini panjang ya, second half of 20th century, 50 tahun pertama itu hanya ngebahas tentang hal tersebut. Dan akhirnya ya property protection itu muncul ya dalam hukum ya, dalam pembahasan hukum dan kemudian dalam beberapa tahun belakangan akhirnya dia ditubuhkan menjadi aturan sendiri. Nah, beberapa melindungi privasi ya karena perlunya kontrol ya. Ini Parent 1983. Ada yang mengatakan bahwa ini terkait dengan harga diri. Ada juga yang mengatakan ini terkait dengan intimacy. Ada juga yang mendefend privasi sebagai suatu kebutuhan dalam proses perkembangan dan juga hubungan interpersonal. Ada juga yang mengatakan ini adalah nilai di mana kita memiliki hak atau kapabilitas untuk mengontrol. Ini sama dengan pendapat dari Boston 1964. Tapi di sini ada tambahan terkait dengan akses. Ya, ini disebut oleh Gavison, Allen, dan Moore. Ada juga standar atau kumpulan-kumpulan dari norma-norma ya yang fungsinya untuk kontrol juga ya dan akses. Ini evolusi atau penambahan dari pendapat sebelumnya yang fungsinya untuk enhance personal expression dan juga pilihan. Ada juga terkait dengan kombinasi dari dua hal tersebut. Nah, diskusi
terkait dengan konsep ini ya mau tidak mau akan complicated ya, karena kenyataan bahwa privasi muncul menjadi sesuatu yang kita hargai untuk menyediakan spare lingkaran di mana kita bisa bebas dari gangguan orang lain. Dan tentunya ya pasti akan ada hal-hal negatif ya, di mana mau tidak mau ya ketika ini udah terkait dengan suatu kejahatan misalnya atau terkait dengan pengaruh buruk ya seperti dominasi, degradasi, physical harm to women and others. Nah, ini menjadi perdebatan ya terkait dengan perlu tidaknya